Assalamualaikum kawan, bertemu lagi dengan channel Repi Apradi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang telah like Repi Apradi dan berkomentar di Repi Apradi. Dan saya ucapkan semoga kawan-kawan sehat selalu dan banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Di sini tanpa dukungan kawan-kawan, Repi Apradi bukanlah siapa-siapa kawan. Jadi di sini Repi Apradi minta dukungan banyak sama kawan-kawan yang telah mengikuti Repi Apradi dan mengelek Repi Apradi dan berkomentar di Repi Apradi. Di sini kawan, ini kita ada di kebun paman saya ini yang berumuran baru 14 bulan kawan. Gimana reaksinya? Yuk kita lihat dulu. Tuh kawan, ini umurnya ini baru 14 bulan ini kawan. 14 bulan tapi sudah mulai berkeris dia. Tuh. Sudah mulai mau berbuah itu kawan. Tuh. Tuh sampai ke ujung sana itu kawan. Soalnya sekitaran 100 batang kawan, nggak nyampe setar. Ini. Ini. Tuh, lihat tuh kawan. Kawan lihat tuh. Udah mulai berbuah nih kawan. Tuh. Padahal baru 14 bulan ini kawan. Tapi ini kemarin kawan, karena dia cepat berbuah ini, bibitnya besar ini kemarin nih kawan. Tuh. Udah besar kemarin tuh, udah hampir berat-berat 15 kiloan ini kawan. Ini kemarin tuh. Saya kawan lihat sudah hampir di rata-rata berbuah nih kawan. Tuh. Coba kita lihat yang ini. Bibitnya kemarin udah besar nih kawan. Udah di tuh. Udah di ada berat 15 kiloan tuh. 15 kiloan 20 kiloan tuh kawan. Jadi bibitnya memang udah besar kemarin kita tanam itu. Karena kemarin tuh saya bantu tanam ini di sini. Lihat yang ujung sana tuh kan. Ini jaraknya nih 99 ini kawan. 9 kali 9. Tuh sampai ke ujung sana tuh. Nih. Tuh lihat tuh. Udah berbuah tuh. Sekitaran 2 bulan lagi mau dibuangin buahnya kawan. Karena ini masih kecil ini. Masih kecil ya, jadi kita buang dulu buahnya itu kawan. Karena kita ngambil pokok batang dulu kawan. Belum mengambil buah ini. Jadi mau dibersihkan semua tuh. Sekonnya tuh sampai ke ujung sana tuh. Ini kemarin sudah dibersihkan, udah pakai mesin rumput nih kemarin kawan, bukan disemprot, bukan. Yang ini kemarin udah melingkar nih 1 kali. Tuh buahnya udah banyak tuh, padahal masih kecil nih. Sekon lihat tuh. Tapi walaupun udah banyak seperti itu kawan, itu kita bersihkan semua nanti. Kita buang nih buahnya itu kawan. Ini bibitnya itu kemarin tuh udah berumuran di
2,5 tahun tuh kawan bibitnya kemarin, karena bibit kita sendiri tahu lah itu bikinan kita sendiri kemarin. Jadi anggung kita kemarin kawan, atau bawanya itu kawan, tuh sampai ujung kawan tuh udah bersih tuh. Kawan lihat tuh, tuh buahnya udah banyak tuh, udah mulai berbuah. Tapi itu nanti kita usahakan buang dulu lah buahnya itu, karena sayang, kita kan mau ngambil batang nih. Jadi saat itu kawan, kalau masih kecil seperti ini itu diwajibkan kita buang dulu, karena kita ambil batang biar batangnya bagus. Nah, kita membuang buahnya dulu. Tuh. Ini kita sore-sore kebun, ngecek kebun di sini kawan. Lihat kebun dulu. Sore-sore kita ngecek kebun. Kalau kami kawan gak terkejut kalau masih kecil seperti ini udah berbuah kawan. Jadi walaupun umurnya 15 bulan 14 bulan memang sawit ini udah berbuah kawan, tapi buahnya kecil. Nah, jadi ini kawan, ini kita harus bersihkan dulu ini kawan, kita buang dulu. Karena kenapa kawan? Karena makanan itu kalau nggak dibuang, buah sawit ini dia terserap sama buah, jadi mengganggu pertumbuhan kelapa sawit ini kawan. Ini mata sini kemarin tuh. Jadi kita harus buang dulu yang itu yang membuat seperti ini kawan. Tuh, karena nanti dia kecil batangnya kawan, jadi pengaruh di waktu umuran di 4 tahun. Dia tuh nanti kalau nggak dibuang udah umur 5 tahunan kawan, baru dia tuh besar buahnya. Dan 4 tahun setengahan kawan, baru nanti besar ya. Sampai ke ujung sana itu kawan. Kawan lihat tuh, ujung sana. Ini kawan, kita kemarin itu tanam kates, tanam pisang. Nah, kenapa kawan banyak-banyak seperti itu kita tanam? Karena itu untuk babi kawan, babi sama monyet ya. Kalau ada pisang, ada kates seperti ini kawan, dia makan nih kates sama makan nih pisang itu kawan. Dia nggak ganggu sawit, jadi dibiarin. Kalau udah besar seperti ini nggak mau lagi dia ganggu kawan. Kalau babi sama monyet itu kawan, sifat monyet itu menghabisi kawan. Jadi daun-daun tuh dicabutin sama dia. Ini mau dibuang nanti kawan. Tuh buahnya udah banyak tuh. Kawan lihat sampai ke ujung sana itu kawan.
Ini cuma 110 batang nih kawan. Udah nyampe setar. Tahu saya itu. Tuh buahnya nih. Kalau 1 hektar itu 120 kawan. Tuh buahnya udah bagus. Tapi nanti ini masih kita buangnya dulu ini. Masukkan itu. Sampai ke ujung sana kecok, lihat di sana. Tuh. Udah berbuah semua itu. Tapi nanti kita buangnya semua itu. Biar bagus. Coba ke ujung sana. Nih, lihat tuh. Banyak nih buahnya nih. Padahal baru 14 bulan nih kawan. 14 bulan. Buahnya udah banyak nih. Tuh coba kita lihat yang itu. Bibitnya besar kemarin kawan. Sebesar ini bibit. Sebesar inilah kita tanam kemarin. Udah susah bawanya kemarin. Nih kita lihat yang ini. Coba kita lihat yang ini. Tuh. Tuh buahnya udah banyak tuh. Nanti kita buangin, kita bersihkan. Biar nanti bagus. Sawit itu kawan nggak bisa dibohongi kalau unsur haranya dipenuhi. Seperti kita itu ngasih pupuk nutrisinya itu kan tuh, kalau kita ngasih pupuk yang bagus yang benar seperti inilah kawan tuh. Jadi udah ketahuan itu sekecil aja udah berbuah tuh. Ke ujung sana itu. Tuh bisa kawan lihat tuh, udah berbuah semua itu kawan. Ini coba kita lihat udah kejauhan tuh. Jadi kawan perawatan sawit itu nggak ada, cuma perawatannya kita semprot. Sudah disemprot nanti kawan kita kasih pupuk. Yang pertama itu kawan kita penuh dulu pH tanah. Jadi kita harus pakai pupuk pembuang zat asam namanya itu kawan. Sudah berjalan yaitu 3 minggu atau 1 bulan, barulah kita susul di namanya pupuk akar kawan. Pupuk akar setelah berjalan 1 minggu barulah kita pupuk daun kawan. Setelah pupuk daun kawan barulah pupuk batang kawan. Percayalah kawan, kalau kita pakai pupuk itu terakhir kita pupuk buah kawan. Tapi kalau masih kecil seperti ini jangan dulu pakai pupuk buah. Udah itu kawan, cukuplah dengan itu aja. Jadi kita
terus melihat kondisi sawit, yang pupuk mana yang perlu sama sawit tuh kawan. Kalau pupuk yang namanya pembunuh zat asam itu kawan, itu cuman mainkannya itu 1 tahun 1 kali. Jadi 1 tahun itu 1 kali itu kawan, mainkan pupuk itu. Tapi kalau pupuk akar, pupuk daun, pupuk batang, itu kalau di sini di Bengkulu orang itu kebanyakan kalau sudah sautnya di umur 3,5 tahun, dia itu diaduk kawan. Media diaduk. Pupuk batang, pupuk buah, pupuk daun itu diaduk sama pupuk akar itu kawan. Sudah diaduknya itu kawan, barulah dipupukkannya kawan. Tuh. Dan hasilnya seperti ini kawan. Masih kecil udah berbuah. Ini mau tak mau kita harus buang dulu buahnya ini kawan. Tuh. Jadi kalau kita rutin seperti itu, kita umur 2,5 tahun atau 3 tahun kita sudah mendapatkan hasil. Sudah mendapatkan hasil yang bagus tuh kawan. Itu tidak akan kecewa lagi tuh kawan. Tuh. Tuh tengok buah banyak itu, hampir udah yang batang tuh kawan, berbuah. Ini dulu kawan, bawa batang karet ini sudah besar baru ditebang. Ini kalau di Bengkulu ini dulu kawan, itu hampir 80% karet. Setelah karet anjlok harganya kawan, rusak. Ada yang harga getah tuh kemarin itu cuman 5.000-an. Akhirnya karet itu nggak banyak disadap nih, banyak lahan tidur. Nah itu lihat ini ya, plantasi sawit. Jadi sawit tuh kemarin tuh harganya bagus, udah mulai 12, kemarin 1.100. Orang udah banyak tanam ini, karena sawit ini kan tidak perlu perawatan seperti karet. Kalau karet itu lebih parah lagi kawan perawatannya. Kalau tidak dirawat karet, hasilnya kurang maksimal. Tapi kalau karet itu luar biasa kawan, hasilnya kawan. Berapa kali lipat dari sawit kawan. 3 kali lipat itu kawan, kalau diurus. Cuman tuh bisa kawan lihat tuh ke sana tuh. Kalau sawit itu seperti ini bersihnya dia pinta kawan. Tuh.
Ini ajirannya namanya diajir mata 5. Ini jarak tanam 9 kali 9 ini kawan. Ini namanya mata 5 ini. Kalau mata 5 kita banyak nih dapatnya nih. Banyak. Tuh. Padahal baru 14 bulan kawan. Buahnya udah banyak tuh. Buang dulu lah nanti buahnya itu kawan. Kemarin kita makan ada bekas siput. Ini kemarin mati kawan. Yang ini baru kita tanam lagi. Yang ini besar bibitnya tuh. Ke ujung itu kawan.